Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9. Berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Di kelas 9 ini kita akan membahas 4 bab untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi 2 bab di semester pertama dan 2 bab di semester kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel yang bab pertamanya ya. SPLDV sebenarnya ini sudah pernah Ibu bahas di kelas 7 dan kelas 8. Jadi di kelas 9 ini kita lebih memperdalam lagi begitu ya. Jadi kalian boleh untuk melihat buku catatan kalian yang ada di kelas 7 sama kelas 8 tentang SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel itu dinyatakan dalam bentuk persamaan AX plus BY sama dengan C. Ingat ya, AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y-nya itu adalah variabelnya, sebagai variabelnya ya. Dan A, B, C itu adalah dalam bentuk termasuk anggota rasional, asalkan A dan B-nya tidak sama dengan 0. Itu ya, persamaan linear 2 variabel. Karena 2 variabel, maka jelas dia nanti pasti dinotasikan dengan 2 huruf ya. Bisa A, B, bisa XY, bisa MN, bisa PQ, pokoknya ada 2 variabelnya begitu ya. Nah, penyelesaian dari SPLDV, dari persamaan linear 2 variabel itu dapat ditulis dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini, X dengan Y. Jadi ini mereview lagi ya, di kelas 7 sama 8 sama kelas 8 sebenarnya kita sudah pernah membahas SPLDV. Nah, untuk kali ini di kelas 9 ini kita lebih dalam lagi membahasnya gitu ya. Yang pertama, materi yang pertama itu adalah memodelkan persamaan linear 2 variabel. Jadi dalam bentuk kalimat, terus kita ubah dalam bentuk model matematikanya. Dalam bentuk matematikanya bagaimana? Begitu loh ceritanya ya. Contohnya di sini, Tina membeli 3 buku tulis dan 5 pulpen dengan membayar 19.000. Tuliskan model matematikanya. Nah, gitu kan? Ini kan kalimatnya. Nah, kita disuruh untuk mengubah dalam bentuk model matematikanya. Di sini kita misalkan saja, misalkan harga buku tulis kita misalkan dengan A, variabel A ya. Sedangkan harga pulpennya kita notasikan, kita simbolkan, kita misalkan dengan B. Nah, kita kembali ke atas ke pernyataannya tadi di kalimatnya. 3 buku tulis dan 5 pulpen. Berarti bisa kita tuliskan 3A dan 5B. Karena tadi membayar 19.000, berarti 3A ditambah 5B sama dengan 19.000. Gampang toh. Jadi kita yang pertama itu kita memodelkan persamaan linear 2 variabelnya. Jadi pasti nanti karena kita membahasnya 2 variabel, maka nanti pasti ada 2 variabelnya, ada A dan B atau B dengan C, terserah, pokoknya ada 2 gitu ya, yang masuk dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Kita lanjutkan, yaitu menyelesaikan persamaan linear 2 variabel. Kalau kita sudah bisa menuliskan model matematikanya, nah selanjutnya adalah kita mencari penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Contohnya di sini adalah ya, sebelum mencari himpunan penyelesaian biasanya kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa, dalam bentuk tabel juga bisa gitu ya. Oke, contohnya di sini Bu Enji punya persamaan, diketahui persamaan 2X plus Y sama dengan 8. 2X plus Y sama dengan 8 ya. Kita mulai dari 0 dulu. Kalau X-nya 0, nah kita masukkan persamaan ya. Kalau X-nya 0, maka 2 kali 0, 0 ya, ditambah Y sama dengan 8, maka Y-nya ketemunya adalah 8. Kalau X-nya 1, kita masukkan dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 8. 2 dikali 1 kali tambah Y sama dengan 8. Jadi 2 ditambah Y sama dengan 8. Sehingga Y-nya ketemunya 8 dikurangi 2 sama dengan 6 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2, 4 ya, ditambah Y sama dengan 8, maka Y-nya 8 dikurangi 4, ketemunya 4. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk tabel, maka ketemunya seperti ini tabel kemungkinannya tadi. Kalau X-nya 0, ketemunya tadi kan Y-nya 8.
Kalau X-nya 1 ketemunya 6, Y-nya 6. Kalau X-nya 2 ketemu Y-nya sama dengan 4. Nah, ini bisa kita masukkan dalam tabel kemungkinan seperti ini ya. X-nya 0 tadi ketemunya 8 Y-nya. Kalau X-nya 1, Y-nya ketemu 6. Kalau X-nya 2, Y-nya ketemu 4. Nah, sehingga dari sini kita bisa menggambarkan dalam grafik persamaan linearnya. Nah, kita tinggal memasangkan saja. Jadi X-nya 0, Y-nya 8 ada di sini. X-nya 1, Y-nya 6 ada di sini. X-nya 2, Y-nya 4 berarti ada di sini. Nah, ini grafik penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tadi, yaitu grafiknya persamaan linear 2X plus Y sama dengan 8. Jadinya adalah seperti ini grafiknya. Jadi himpunan penyelesaiannya ya 0,8, 1,6, 2,4. Jangan lupa notasinya yang ditulis dulu itu adalah yang X. Gitu ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Selisih dua bilangan adalah 20. 5 kali bilangan pertama dikurangi 3 kali bilangan kedua itu sama dengan 7. Tuliskan model matematikanya dengan bilangan pertama M dan bilangan keduanya adalah N. Nah, ini sudah ditentukan di soal. Kalau bilangan pertamanya pakai variabel M, sedangkan untuk variabel keduanya itu dengan N, notasinya N ya. Kita cari mulai pertama ya, dari kalimat pertama. Selisih dua bilangan adalah 20. Berarti M dikurangi N sama dengan 20. Persamaan keduanya, 5 kali bilangan pertama dikurangi 3 kali bilangan kedua sama dengan 7. Berarti 5 kali M, 5M dikurangi 3N sama dengan 7. Gampang ya? Iya, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Banjir yang di contoh ketiga punya harga 4 kilo pir sama dengan harga 6 kilo jeruk. Ayah membeli 8 kilo pir dan 4 kilo jeruk seharga 80.000. Tentukan harga pir dan jeruk per kilonya berapa. Nah, ini sama ya, berarti kita harus memisalkan dulu harga yang ada. Terserah notasinya pakai mau pakai apa, variabelnya pakai apa silahkan ya. Misalkan di sini banyak punya harga pirnya itu misalkan A, harganya misalkan B. Dan dari sini kita cari persamaannya ya, kita tentukan persamaannya yaitu harga 4 kilo pir sama dengan harga 6 kilo jeruk. Berarti 4A sama dengan 6B. Persamaan yang keduanya, ayah membeli 8 kilo pir dan 4 kilo jeruk seharga 80.000. Berarti 8A ditambah 4B sama dengan 80.000. Nah, dari sini berarti di antara kedua persamaan ini bisa kita mixkan ya untuk menentukan harga masing-masing pir dan jeruknya ada berapa. Oke, dari sini kan kalau ini 8A berarti bisa kita ubah dalam bentuk 2 kali 4A, ya kan? Kan 8A itu berarti 2 kali 4A, bisa kan? Nah, 2 kali 4A plus 4B sama dengan 80. Padahal tadi di atas persamaan yang pertama 4A itu sama dengan 6B. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini, kita ganti aja yang 4A-nya diganti dengan 6B. Nah, 2 kali 6B sama dengan ditambah 4B sama dengan 80. 2 kali 6 berarti 12B ya, ditambah 4B sama dengan 80. 12 tambah 4 karena sama-sama B variabelnya berarti berapa? 16B ya. 16B sama dengan 80 sehingga B-nya ketemunya adalah 80 dibagi 16. Ketemunya adalah 5.000. Oke, 5.000 ya. Dari 5.000 kita tinggal mencari harga jeruknya. Kan tadi persamaan pertama 4A sama dengan 6B. A-nya ketemu, berarti untuk mencari A 6B dibagi dengan 4. Nah, B-nya tadi ketemunya 5.000, berarti kita tinggal masukkan aja 6 kali 5.000 30.000 ya. Dibagi 4 hasilnya adalah 7.500. Sehingga dari sini bisa kita tentukan harga pirnya per kilonya adalah 7.500 karena tadi yang A adalah untuk pir ya. Sedangkan yang B-nya adalah untuk jeruk. Harga jeruknya berarti yang 5.000. Oke, bisa dipahami ya? Gampang kan? Silakan kalian membuka lagi catatan di kelas 7 sama kelas 8, atau mungkin juga kalian mau buka YouTube boleh, muter YouTube boleh, terus cari sumber belajar yang lainnya juga boleh ya. Kita bahasnya tentang
SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Seperti biasa di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk mengetahui seberapa besar materi yang telah kalian pahami ya. Ada 3 soal. Yang pertama, manakah yang merupakan persamaan linear dua variabel? Ada A, B, C, D. Kalian tentukan mana yang termasuk SPLDV. SPLDV tadi apa? Ya, karena dua variabel pasti cirinya ada dua variabel di dalam model matematikanya. Yang kedua, apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan yang diberikan? Nah, berarti di sini kalian harus mencari penyelesaian HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Kira-kira betul nggak himpunan penyelesaian dari persamaan yang diberikan? Yang ketiga, nomor 3, nyatakan pernyataan berikut dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Model matematikanya bagaimana dari kalimat ini, gitu ya. Oke. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.